Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur ya kalau kesempatan malam hari ini kita boleh belajar kembali bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam saat teduh terlebih dahulu. Amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian tak terbatas. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita naikkan lagu ini sekali lagi. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita masuk dalam doa. Seperti lagu yang sudah kami naikkan Tuhan, musim berganti musim, hari berganti hari. Kami bersyukur Tuhan senantiasa memelihara keluarga kami Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kesempatan malam hari ini kami boleh diberi kesempatan sekali lagi bagaimana kami mendidik anak-anak kami di dalam takut akan Tuhan. Bapa, Engkau berkati hamba-Mu Bapak Rizal Badudu yang akan menyampaikannya. Kiranya Engkau urapi, Engkau pakai dia, boleh memberkati setiap jemaat yang hadir malam hari ini. Bapak, kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau
pimpin dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mendidik anak itu tidak gampang ya. Dulu waktu anak-anak saya masih kecil, saya punya 3 putri. Kalau setiap kali saya mukul anak itu, saya selalu masuk kamar, saya selalu nangis, saya selalu curhat sama Tuhan. Karena saya sudah menyakiti hati anak saya. Dan setelah itu saya terus mengajak anak-anak saya untuk berdoa minta ampun kepada Tuhan. Karena dia sudah melakukan hal yang salah. Dan saya terus belajar untuk saya minta hikmat kepada Tuhan di dalam mendidik anak. Tidak gampang ya. Hari ini tema kali ini adalah toxic parenting. Apa itu toxic parenting? Biarlah kita serahkan untuk Bapak Rizal Badudu untuk membawakannya. Saya serahkan. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih sudah diundang ke sini lagi. Baru di kapan terakhir ya? Tahun 2022 kali. Ya, lupa saya. Ya, 2023 waktu hari Minggu ya, khotbah Minggu. Jadi hari ini adalah mengenai toxic parenting. Kita akan bicarakan. Saya tanya dulu jadi, orang tua dari anak-anak sampai umur 8, boleh angkat tangan? Orang tua dari anak-anak sampai umur 8, anaknya umur 8 sama. Cuma 2, 3, 4 sampai umur 8. Oke, terima kasih. Sampai umur 8 adalah kids, anak ya. 8 sampai 12, boleh sampai 12? Nah lebih banyak deh, sampai 12 ya. Lagi diskusi, angkat tangan enggak ya, gitu ya. Makanya diskusi. Lupa deh. Ingat kok, tadi saya udah tanya 12 sama 13. Gitu. Salah pula jawabannya. 13-14, gitu ya. Oke, terus itu adalah pra-remaja, pre-teen, sebelum masuk remaja. Dan mestinya itu beda menanganinya dengan yang anak-anak. Nah, di atas umur 13 sampai 19, teen itu remaja, 13 sampai 19 anak-anaknya. Lebih banyak lagi. Tuh, lupa ngangkat tangan tuh. Oke, terima kasih. Nah, sekarang 20 ke atas. 20, lebih banyak tuh. Ya. Itu masuk dewasa muda. 40 tahun ke atas anaknya. Anaknya bukan ibunya. Anaknya itu ya. Iya ya, 40 tahun ke atas ya. Kirain udah bawa catatan ya. Kirain bawa catatan, enggak bawa lagu. Saya minta ini ya. Nah, jadi bervariasi sekali. Dan mari kita bicarakan. Jadi yang toksik itu bagaimana sih? Dan mudah-mudahan bisa bicara bagaimana yang enggak toksik. Nah, ini bocor kan. Mari kita lihat dulu, kita akan bicara apa saja. Yang pertama adalah perintah dan larangan firman Tuhan. Kedua, bagaimana orang tua membuat anak marah. Itu ada di perintah dan larangan firman Tuhan. Yang ketiga, bagaimana pola hubungan yang non-toksik. Dan kalau sempat ya, saya nggak janji.
membangun hubungan mendalam dengan anak itu seperti apa. Ya. Nah, mari kita masuk yang bagian pertama dulu, perintah dan larangan firman Tuhan. Oh, ini perkenalan keluarga dulu ya. Ini keluarga kami, ini foto terbaru ya. Baru bisa bikin foto keluarga ini bulan lalu karena nggak bisa kumpul, sesudah COVID tuh nggak bisa. Anak saya yang ketiga baru menikah tahun 2021, hanya kami yang bisa menghadiri pernikahannya. Jadi baru datang mereka ke sini dari Amerika terus bisa bikin foto bersama bareng-bareng. Nah, di masa-masa anak dewasa ini kami juga harus terus memperhatikan supaya enggak jadi toxic parents. Dan ada hal-hal yang terjadi di mana saya jadi toxic parents. Dan saya belajar lagi, aduh ya harusnya enggak gitu ya komunikasinya dan sebagainya. Jadi kami bersyukur, kami belajar untuk parenting. Itu sejak anak-anak masih kecil sekali, dari umur 5, 4, 3, 1. Sekarang mereka umur 29, 28, 27, 25. Satu ada sudah sama menantu satu orang ya. Dan tetap di setiap tahap sampai umur 8, 8, 12, 13, 19, 20. Itu kita perlu berubah, perlu belajar. Kalau kita nggak berubah dan nggak belajar, kita akan cenderung jadi toxic parents. Ya. Maka kita lihat dulu yang bagian A, perintah dan larangan firman Tuhan dari ayat yang sudah sering Anda baca dan Anda sering dengar adalah Kolose 3 ayat 21. Mari kita baca bersama-sama. Ya. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Nah, dalam konteks waktu Alkitab ditulis, alamatkannya kepada bapak-bapak karena budaya paternalistik zaman itu. Waktu orang berkumpul itu orang berkumpul seperti di masjid. Emak-emak di rumah atau bagian belakang sekali. Jadi waktu Paulus juga mengatakan begitu tuh biasanya pakai kata hai bapak-bapak. Tapi jangan sakit hati ya emak-emak ya. Ini termasuk untuk emak-emak. Sama kita orang tua. Dan perintah Tuhan, kenapa disebut perintah? Ada kata lah, janganlah. Nah di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya atau kalau perjanjian lama Ibraninya, itu selalu sifatnya tuh imperatif, continuous imperatif. Imperatif itu suruhan, continuous itu terus menerus berlakunya. Jadi waktu kita dibilang janganlah terus menerus dari umur anak-anak, pra-remaja, remaja, dewasa. Kita punya kecenderungan untuk buat anak kita marah. Kecuali kalau udah jadi popo sama kungkung. Kalau popo sama kungkung biasanya bikin anaknya gimana, bikin cucu gimana? Pak Stefanus nih yang tahu nih. Biasanya gimana kalau udah jadi popo sama kungkung? Bikin cucu jadi gimana? Tuh ketawa aja jawabnya. Jadi manja, jadi apa lagi Ai? Jadi gimana? Jadi apa? Iya, apa mau diturutin. Lebih banyak yang diturutin atau yang gak diturutin? Ayo ngaku. Kalau udah cucu namanya lebih banyak yang diturutin. Iya gak Pak Stefanus? Iya, hebat nih, hebat Pak Stefanus. Enggak juga, saya mesti tanya sama istrinya tuh. Enggak, mestinya enggak. Tapi kebanyakan popo sama kungkung di seluruh dunia. Saya udah ketemu banyak bangsa, popo sama kungkung. Mereka selalu senang sekali. Enak kalau cucu mah kita gak tanggung jawab. Minta permen kasih permen, minta mainan kasih mainan. Orang tuanya larang, terserah orang tuanya. Kita mah mau sayang gitu kan katanya ya. Nah tapi perintah ini adalah janganlah, kita diperintahkan oleh firman Tuhan.
Karena kita punya kecenderungan menyakiti hati anak kita. Nanti kita bicarakan. Supaya jangan tawar hatinya. Ya, ayat yang kedua. Yang sejalan dengan itu. Kolose 3 ayat 21 sejalan dengan Efesus 6 ayat 4. Mari kita baca. Iya. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini persis. Efesus 6 ayat 4 persis Kolose 3 ayat 21. Efesus 6 ayat 1 persis Kolose 3 ayat 20. Sama ya. Jadi kita udah gak bahas lagi janganlah bangkitkan itu. Tapi kita mau lihat tetapi dikatakan. Kebalikannya dari membuat anak jadi marah, kebalikannya apa? Didiklah. Didiklah di dalam bahasa aslinya, saya ambil dari Alkitab bahasa Inggris aja deh. Namanya itu train them up. Latihlah mereka untuk naik. Kita sering train them down. Kita sering train them down. Nanti kita bicarakan itu ya. Tapi Alkitab, waktu Alkitab perintahkan tetapi, ini jangan bangkitkan amarah. Tetapi kebalikannya berarti. Latihlah mereka untuk naik dari umur ke umur. Nah, banyak orang tua masih mendidik pra-remaja seperti anak-anak. Atau mendidik remaja seperti anak-anak. Bahkan banyak orang tua yang anaknya udah dewasa umur 20 masih diperlakukan seperti anak umur 8. Nanti ya kita buka-bukaan ya, siap? Cuma senyum. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami berterima kasih selalu ada firman-Mu yang menuntun kami. Kami membuka hati kami dan pikiran kami. Tuhan tolonglah berikan pengertian yang baru dan hati yang baru supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam fungsi sebagai orang tua. Kiranya Tuhan menuntun kami di dalam sesi ini. Baik hamba yang berbicara maupun kami semua yang mendengar dalam tuntunan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kita semua katakan amin. Nah, jadi sekarang kita bicara, gimana sih orang tua membuat anak marah? Gimana coba? Ini saya ambil dari buku Hati ke Hati. Ditulis oleh G.I. Lily Irene. Jadi G.I. Lily itu dia tanya ke anak-anak pra-remaja, ke anak-anak remaja. Pertanyaan yang pertama, kenapa remaja enggak mau bicara sama orang tua? Kenapa enggak mau bicara? Siap melihat jawabannya? Siap, 1, 2, 3. Iya. Karena papa mama enggak bicara. Apa maksudnya enggak bicara? Emang enggak bicara tiap hari? Bicara, tapi bicaranya itu kebanyakan itu apa? Instruksi sama koreksi. Itu toksik banget. Sekarang saya tanya. Apa instruksi yang keluar setiap hari? Contohnya apa? Suruh apa? Apa? Makan. Padahal nggak disuruh dia akan makan nggak? Makan lah ya, kan lapar ya. Terus suruh apa lagi? Mandi. Ya ada anak-anak yang nggak disuruh mandi dia nggak mandi. Ya ada. Ya suruh apa lagi? Apa? Beresin tempat tidur. Apa lagi? Belajar, apa lagi? Tidur, apa lagi? Jangan main HP, apa lagi? Ganti baju.
Oh, habis sekolah nggak ganti-ganti bajunya gitu ya. Apalagi? Main. Coba deh Anda hitung. Dari terbit matahari sampai dengan masuknya. Bukan nama Allah dipuji, bukan. Terlalu banyaklah koreksi. Instruksi juga. Kita hitung tadi baru 8. Katanya banyak. Itu kalau udah anak umur 10, 15, tiap hari dikasih 12, 15 instruksi, itu toksik banget. Toksik banget. Apalagi dikasih koreksi. Apa coba koreksinya, apa coba? Tadi baru instruksi. Apa koreksinya? Apa yang dikoreksi untuk anak setiap hari? Ya. Apa? Ini mau ngomong sama suaminya. Apa koreksinya? Contoh. Kurangin bermainnya. Apalagi koreksinya apalagi? Hati-hati dalam berteman tadi, jangan main apa, segala macam. Banyak sekali koreksinya. Dan waktu firman Tuhan, tadi Anda katakan amin, ya siap, jangan bangkitkan amarah, ya. Terus sekarang waktu udah didaftarkan, masih banyak gak itu? Itu masih banyak enggak Bapak Ibu? Masih? Jadi harus diapain itu? Ubahnya gimana? Kurangi instruksi dan koreksi. Kenapa anak-anak remaja jadi jauh sama orang tuanya? Dia udah panas kupingnya. Kalau dia umur 15, kira-kira udah 13 tahun tuh. Dia denger 13 tahun. Tiap hari disuruh mandi. Iya enggak? Tiap hari dia denger tuh udah berapa ratus ribu kali. Makanya jawabannya gimana? Jawabannya gimana? Kalau suruh mandi, jawabannya gimana? Entar. Udah orkestranya tuh gitu tuh. Mandi, entar. Udah tiap hari diulang gitu masih dinyanyikan terus. Itulah Anda membangkitkan amarah anak-anakmu. Amin. Nggak rela sekali. Amin. Pulang dari sini, kurangi instruksi sama koreksi. Siap? Siap enggak? Ini baru yang pertama. Kalau enggak berhenti di sini nih kita nih. Iya, gimana? Janganlah bangkitkan amarah ya, siap ya. Nih kedua, lagi pula keluarga aku enggak pernah mendengarkan. Anak remaja beroleh kesan bahwa tidak pernah ada waktu yang tepat untuk berbicara dengan orang tua. Mereka tidak mendapat perhatian penuh dari ayah ibu dalam satu percakapan. Gimana enggak memperhatikan anak waktu ngobrol sama dia? Gimana caranya? Nah, lagi ngobrol, terus kita enggak memperhatikan dengan penuh itu gimana perilaku kita? Sambil lihat HP, terima kasih atas pengakuan dosa itu. Terus apa lagi? Apa lagi? Sambil nonton, iya dia nanya di sini. Iya udah nanti kita lihatnya ke sana. Itu tuh membangkitkan amarah. Dan itu yang tadi diperintahkan, jangan bangkitkan. Kita semua orang sibuk ya, betul gak? Betul? Orang Jakarta, orang Tangerang, semua orang sibuk. Enggak ada orang yang enggak sibuk. Jadi anak-anak pikir, udahlah, nggak usah ngobrol lah. Nomor 3, kami tidak pernah sepakat sama orang tua. Jadi untuk apa bicara? Konflik terus. Komunikasi yang sehat jadi buntu. Orang tua dan anak tanda kutip sepakat. Lebih baik enggak deh. Enggak usah diobrolin. Kalau ditanyain soal ini nanti papi marah atau papa marah. Kalau tanyain soal ini mama marah. Apa misalnya yang gitu?
Apa yang anak takut tanyakan kepada kita? Apa? Pacaran. Iya, betul. Nggak usah diomongin. Lah jadi dia ngomongnya sama siapa? Kalau dia ngomong temen, dia dapat nasihatnya yang gimana? Tembak aja, tembak. Lu nggak berani ya, kan gitu. Karena apa? Kalau tanya ke mami, katanya apa? Nanti waktu dia dapat KTP, dia bilang, nih, saya udah punya kartu tanda pacaran. Dulu ngomongnya kalau udah punya KTP, sekarang punya. Boleh kan? Boleh. Terus bingung. Boleh ya? Boleh nggak? Ini bukan soal boleh atau enggak jawabnya. Kita bisa diajak bicara enggak? Gitu loh. Kalau dia ajak ngobrol, itu orang naksir, temen aku. Ini anak SD sekarang, anak SD kelas 5 tuh. Kelas 4. Wah, temenku masa naksir temennya? Jangan ngomong-ngomong tentang gitu. Selesai. Enggak ada pembicaraan. Tadi tuh, bagus tuh kesaksian Pak Paul tuh langsung. Dia maunya diajak seru aja. Kan gitu tadi kan. Oh temenku pacaran masa tuh. Oh gitu. Loh iya. Kalau Anda nggak mau jadi temennya dalam ngobrol, dia nggak akan mau ngomong hal-hal yang dalam. Dan soal perpacaran adalah salah satu yang anak remaja nggak mau omongin. Kami waktu anak-anak umur 12, 13, aku senengnya, yang cowok nih ya, aku senengnya kalau anak cewek, kan kita tanya dong, kami tanya, kamu kalau senengnya anak cewek yang gimana sih? Aku senengnya kalau rambutnya panjang. Oh, kenapa? Kalau rambutnya panjang cantik, waktu umur segitu dia bilang. Bersyukur nggak? Iya dong, daripada zaman sekarang kalau nggak naksir lawan jenis gimana coba? Kan lebih bahaya. Ini kita obrolin. Nanti dia udah masuk komisi remaja di sekolah minggu, masuk komisi remaja. Nanti dia cerita di rumah, aku naksirnya yang ini. Oh ya bunda sih tahu sih, orang tuanya sih. Nanti habis gereja diajak ke kantin. Tuh yang duduk di meja itu, jangan dilihat. Gitu kan. Yang duduk di meja itu yang mana? Oh iya, tahu, yang itu. Nanti lain kali dia di tempat parkir, dia habis gereja. Kok kamu belum pulang? Tunggu, aku belum, masih nunggu. Dia nunggu itu lewat. Enggak apa-apa. Itu diobrolin. Anda jangan bersiap-wasangka bahwa, wah dia udah mau pacaran. Anda terlalu jauh pikirannya atau pengalaman Anda di masa muda gitu. Gitu ya. Ini baru nomor 3 nih, terusin nggak? Lanjut ya. Nomor 4, tidak ada yang perlu dibicarakan dengan mereka. Kenapa? Karena kita keluarganya tuh independen masing-masing. Keluarganya tuh bersifat hubungan keluarga tuh opsional, pilihan. Bisa diomongin, bisa enggak sama keluarga tuh. Kita bilang sama anak-anak, kamu boleh ngobrol apa aja dengan papa mama. Kita bilang, enggak ada hal yang memalukan. Tanya. Dan kemungkinan Anda akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Dan Anda enggak harus selalu punya jawabannya. Kita bukan Superman. Enggak harus. Kalau enggak tahu, bilang enggak tahu. Waduh, tunggu ya. Nanti tanya dulu, bisa ngomong. Nanti tanya sama musuh. Kamu kalau ketemu musuh nanti hari Minggu tanya ya. Kami mengalami anak waktu masih kecil. Aku kenapa enggak boleh perjamuan? Aku kan pengen.
Nah, kamu tanya sama Muse ya. Nanti hari Minggu habis salaman, kamu tanya. Dia tanya. Om Markus dulu, Om Markus, aku kenapa nggak boleh perjamuan? Dijelasin. Semua boleh ditanya. Kalau enggak, kita jadi toksik. Dan dia cari di tempat lain. Nah itu baru satu, kenapa anak remaja enggak mau bicara. Sekarang kedua, kenapa anak remaja enggak denger? Toksiknya kita gimana coba? Nomor satu, orang tuaku tidak melakukan apa yang mereka katakan. Jadi kenapa saya harus dengerin mereka? Nilai moral. Misalnya, Anda bilang, kamu taat ya sama guru. Terus dia lihat kita, orang tuanya, enggak taat sama apa? Kasih contoh. Kita bilang, kamu taat ya sama guru ya. Terus dia lihat kita enggak taat sama siapa? 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 Sama Tuhan, bisa. Sama apa lagi? Sama orang tua. Ya sebetulnya kita kalau udah menikah kita garis otoritas sendiri. Kita enggak harus taat, tapi hormat. Hormat ya, bukan taat, hormat. Kalau kita bilang kamu harus hormat sama papi mami. Terus dia lihat kita enggak hormat sama papi mami kita. Dia bilang, gimana sih? Ini contohnya. Kalau kita bilang kamu taat ya sama gurumu ya. Terus kita enggak taat di mana? Contoh, kasih contoh. Rambu lalu lintas kita, dia bingung. Dia baru belajar kelas 3 SD ya, belajar rambu lalu lintas ya. P dicoret, nggak boleh parkir gitu kan. Terus papanya parkir, nyeng. Terus keluar anaknya, di sebelah tanda ini. P, aku belajar di sekolah ini nggak boleh. Papinya jawab gimana? Nggak apa-apa. Papi udah biasa. Hah? Toksik banget lu. Ngajarin anak kagak bener. Terus ada tanda begitu dicoret. Sana macet. Kita putar aja. Pikir gak boleh ini, tandanya gak boleh. Gak apa-apa. Papi kenal sama Pak Ogahnya. Emang preman. Biasa enggak taat. Jadi kita membuat anak kita bingung. Itu kita toksik. Jadi dia bilang untuk apa ya? Kita harus sopan, tapi kita misalnya marah-marah sama orang toko yang melayani enggak baik atau di restoran kita marah-marah, komplain. Memang pelayanannya enggak baik, tapi kita marah-marah. Terus kita bilang sama anak harus sopan sama orang di lain waktu ya. Terus kita gitu sikapnya. Nah, yang berikutnya. Aku udah dengar berulang kali. Kalau Anda seperti tadi kita bahas, terus menerus, ngingetin. Anak tuh jadi kebal, jadi imun. Ada orang tua selalu ngingetin si kakak. Kasih sama adiknya. Kasih. Biasanya kalimatnya apa terus? Kenapa harus kasih? Apa? Sharing, oke. Terus kenapa harus sharing? Kenapa? Ngalah. Banyak sekali anak yang jadi kakak itu sakit hati. Aku gak minta jadi kakak. Aku kenapa selalu harus ngalah? Toksik sekali. Itu kalimat yang enggak tepat. Dan banyak sekali orang tua menyampaikan seperti itu. Ngalah. Lah adik-adik juga banyak yang memanfaatkan. Seneng suruh ngalah. Gitu ya. Enggak harus ngalah, kakak itu enggak harus ngalah. Itu subjektif.
Kita harus lihat secara objektif, objeknya apa. Jadi ada seorang kakak yang selalu bertahun-tahun bagi kasih. Kenapa? Karena kamu kakak. Enggak ada itu. Harus begitu. Lalu mamanya belajar. Oh gitu salah. Terus mamanya sekali waktu udah bagi sesuatu terus kakaknya punya sesuatu, adiknya minta. Terus kakaknya enggak mau bagi. Tapi kakaknya lihat ke maminya. Sebetulnya tunggu instruksi. Tunggu instruksi, bagi kan kamu kakak. Udah bertahun-tahun hidup dengan instruksi yang toksik. Terus mamanya nggak bilang apa-apa. Karena mamanya nggak bilang apa-apa, si anak terus nunggu-nunggu nggak dibilang apa-apa. Terus dia bagi. Terus mamanya kaget. Ternyata mujizat itu nyata. Tidak atas instruksi orang tua. Mamanya tanya, loh kok kamu bagi? Iya, karena mama gak bilang. Karena apa? Dia mau waktu dia memberi, itu karena sukacita memberi. Karena dia sayang sama adiknya, bukan karena disuruh. Dan berapa orang anak, kakak sakit hati? Bertahun-tahun karena diberi instruksi seperti gitu. Nah, itu ya dikatakan berbicara terlalu banyak adalah pembunuh komunikasi. Berkomunikasilah dengan efektif untuk mengajarkan nilai-nilai, bukan ngoceh dan merepet. Temen yang ngoceh apa? Ngomel. Itu berteman itu. Berteman baik itu. Ngoceh sama ngomel. Anda dari sini, nih bulan depan ya, ada yang kasih kesaksian di sini. Udah tabulasi, angka ngomelnya berkurang. Siap, itu praktis sekali. Angka ngocehnya berkurang. Saya biasanya setiap hari ngoceh misalnya 20 kali. Setelah belajar saya mau lakukan firman Tuhan Kolose 3:21, Efesus 6 ayat 4. Saya sekarang tinggal 4. Wah, mujizat itu nyata. Dan itu membuat hati anak jauh lebih sukacita di rumah. Amin. Siap. Bulan depan ya. Berdiri di sini. Hitung itu. Nomor 3. Orang tuaku sarkastis, kasar, dan merendahkan aku. Yang tadi, masih kecil. Itu kasar, itu toksik. Itu membuat anak sakit hati dan malas ngomongin hal-hal yang mendalam. Remaja yang diperlakukan dengan tidak hormat akan sulit mendengar. Anak-anak remaja tidak akan melupakan penghinaan. Waktu dia umur 5, dibilang masih kecil, dia gak rasa. Waktu dia umur 12, dibilang anak kecil, sakit hati. Waktu dia umur 15, dibilang anak kecil, lebih mendalam sakit hatinya. Dan kita sebagai orang tua tetap sampai kapanpun seperti mandang dia kecil, betul? Tapi jangan keluarkan itu. Jangan komunikasikan seperti gitu. Mereka akan bereaksi dengan menyerang balik atau menarik diri dan diam. Jadi independen. Terus zaman sekarang mereka kasih nama, privacy namanya. Butuh ruang, butuh jarak, butuh ada hal-hal yang privat, yang sendiri, yang gak usah diomongin.
Dan zaman sekarang apalagi, hubungan dengan Tuhan itu dikasih label privat. Nggak usah diomongin ke siapa-siapa. Nomor 4, anak remaja ngomongnya gini, pengetahuanku sama banyak dengan ayah dan ibuku. Enggak bener sih, tapi ini omongan anak remaja banyak yang gini. Dia bilang dia lebih yakin akan kehendak keputusannya daripada orang tua yang sering ragu. Dan sebelum remaja bersedia mendengarkan dan mengikuti instruksi orang tua, dia perlu tahu bahwa orang tua meyakini kata-katanya sendiri. Waktu kita membicarakan hal-hal yang mendalam dan sebagainya. Pertanyaan dulu nih, ada yang mau tanya nggak? Nah boleh, kasih tolong mic-nya. Kadang kan di dalam instruksi itu ada yang perlu dan harus ya Pak ya. Misalnya minum. Nah anak-anak itu suka lupa minum air putih. Obat, ada vitamin. Terus kalau sekarang udah remaja kan jerawatan. Lupa untuk pakai krimnya. Nah kan kalau kita nggak ngomong ingetin terus, mereka nggak lakukan. Jadi kan ada yang penting, ada yang memang kita kadang juga ngomelnya. Tapi kalau kita kurangi, bagaimana tuh? Saya jerawatan sampai umur 40 lebih. Dan itu masalah saya, wah banyak, sampai umur 40 lebih masih jerawatan. Bersyukur makin tua makin enggak. Gitu ya. Anda pentingin mana? Dia jerawatnya bersih atau hatinya melekat pada Anda? Yang ke satu atau yang kedua? Yang kedua. Terus kalimatnya suka gini. Kalau jerawatan nanti gak ada yang mau. Selesai. Sakit hati. Kalau anak remaja jerawatan, dia akan banyak sekali kebimbangan. Nilai-nilai diri dan sebagainya. Waktu orang tua tambah lagi dengan kalimat, nanti gak ada yang mau loh. Selesai. Dia gak akan mau ngomongin hal-hal yang lebih dalam. Jadi, biarin aja di jerawatan. Emang kenapa sih? Repot amat. Oke, kedua, contoh. Saya tanya, Anda waktu kecil, waktu remaja banyak enggak minum air putih? Tidak. Baik-baik saja ya. Sampai umur segini ya. Saya juga sampai sekarang. Ini tadi barusan saya minum karena banyak bicara. Sampai sekarang saya minum tuh dikit. Baik-baik saja. Kalau Anda kasih instruksi minum tiap hari kasih instruksi 3 kali. Udah minum belum? Udah minum belum? Terus botolnya diliatin tuh, kenapa masih segini isinya. Terus ada anak-anak yang buang air itu di luar rumah. Dia jadi berbohong. Iya kalau obat. Gimana caranya? Tetap prinsip itu tetap dipegang saudara-saudara. Apa tadi? Kurangi apa? Kurangi instruksi, kurangi koreksi, kurangi ngomel, kurangi ngoceh. Jadi gimana caranya? Ya bikin dong tabel tanggal 1, 2, 3, 4 kasih. Dia contreng sendiri. Kita nggak usah ngomong. Kita lihat, wah belum, biarin aja. Itu caranya. Supaya nanti Anda bisa ngobrol hal-hal yang lebih penting daripada soal air putih. Ini cuma contoh ya, air putih ya. Cuma contoh, terima kasih udah membawa contoh itu.
Ya, tapi ada banyak hal lain yang kita perlakukan seperti gitu. Karena kita pikir penting banget dalam kehidupannya. Sampai kita omongin terus sampai dia nggak mau ngomong sama kita soal-soal yang lebih penting. Anda pilih mana? Mau dibilang orang tua toksik enggak? Apa toksik? Kan penting sekali. Itu mah toksik, tau enggak? Gitu ya. Semoga menerima dengan iman dan keyakinan. Pertanyaan lain tadi? Wah, tolong kasih mic-nya. Tolong sebut nama Pak. Ya, shalom. Nama saya Denny. Pak Denny, Oke. anak umur berapa? Anak saya 4. Dari umur kecil sampai gede ada semua. Iya, berapa? Dari umur 10, 17, 18, dan 22. Oke, pertanyaan Bapak? Bicara tentang toksik tadi, menurut saya penting untuk anak-anak kecil. Dari 0 mungkin sampai 8 atau 10, kita harus toksik. Kenapa? Memperingatkan. Ini mau ngerti apa-apa, masih kecil kan. Bukannya udah sakit hati, nggak mungkin kalau anak kecil sakit hati. Kecuali kalau dia udah remaja, itu beda lagi ngomongannya. Remaja, saya punya anak remaja juga, misalnya suruh mandi nih, kita ngomongin. Nah, tapi kalau misalnya dia bilang, akhirnya, Pak saya mandi malam doang. Ya udah. Terus seperti anak saya yang 17 tahun itu hobi main game online kan. Saya nasihatin kan. Kalau monitor udah waktunya, kalau waktu tidur. Tapi dia nggak mau ngerti. Ya sih nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa ngomong apa-apa udah. Nah, kalau udah remaja tuh nggak bisa ngomong apa-apa. Ya udah terserah dia. Gitu loh. Oke. Jadi toksik itu memang penting, bukannya kita nggak penting. Tapi ya Oke. itulah. Ini jangan jadi prinsip ya, kita harus toksik kata Pak Denny. Enggak. Sebentar, tenang. Jangan gundah hatimu. Tenang dulu dong, saya jadi toksik nih, udah mau marah ya. Jangan marah, tenang sebentar. Ini jadi kayak anak remaja kita. Enggak, tenang. Enggak, gini, caranya harus benar. Waktu Pak Denny katakan, kita harus jadi orang yang toksik untuk anak sampai umur 8. Saya ngerti maksudnya. Bahwa harus mengingatkan gitu gini, ya kan? Tapi caranya tuh enggak gitu. Enggak terus, karena kalau Anda kasih gitu caranya, dia enggak akan menempel pada Anda hatinya. Di umur 8 sampai 12. Caranya gimana? Waduh, saya bisa panjang lebar itu ngejelasin itu. Tapi jangan terus ngingetin. Salah satu cara yang baik adalah pakai tadi tuh tabel itu. Kami lakukan sejak anak-anak tuh masih kecil. Untuk dia melakukan sesuatu yang kita inginkan, dia tuh jadi ukur diri sendiri. Dia nggak berhadapan dengan kita soal itu. Lalu kita lihat tabelnya itu. Semua 4 anak, saya 4 anak kan, ditempel di kaca semuanya tuh. Apa? Gitu. Misalnya waktu itu kami bahas Efesus 4 ayat 29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Nah, tapi hendaklah kata-kata yang baik ya, kasih tanda. Kapan kata yang baik, kapan gitu. Jadi terus lihat itu terus jadi seneng. Banyak kata-kata yang baik. Kata-kata yang gak baik berkurang kita rayakan bersama. Jadi caranya jangan omongin terus seperti tadi kita bilang tuh soal mandi, soal apa banyak sekali. Waktu cara kita salah dari kecil, waktu masuk pra-remaja dia gak mau ngomong sama kita, ini loh, buku ini loh. Nah jadi gimana caranya? Anda denger aja di YouTube banyak kelas kami. Saya dan istri waktu zaman COVID itu banyak sekali gereja taruh semuanya di YouTube. Karena ada kelas yang Growing Kids God's Way itu 17 sesi. Gini saya susah ngomong, 17 sesi setiap bulan sekali. Diajarin bagaimana. Nah di YouTube itu ada, kalau Anda ketik nama saya di YouTube, Rizal Badudu, keluar dari banyak gereja. Anda belajar di situ. Tapi cari yang Growing Kids God's Way. Anda belajar. Ada lagi gereja-gereja taruh
parenting middle years. Jadi gimana caranya ngomong ke anak umur 8 sampai 12? Ada lagi yang gereja taruh yang nanti yang untuk kelas yang teen. Kita harus tahu cara yang benar supaya kita enggak membangkitkan amarah anak-anak kita. Tapi mendidik mereka di dalam nasihat dan ajaran Tuhan. Train them up. Naik terus gitu. Semoga membantu ya Pak Denny ya. Terima kasih. Iya Pak. Pak Paul nanya juga? Iya. Oh gitu? Nanya boleh ya Pak ya? Ya mana saya berani bilang nggak boleh. Iya kalau tadi kami ada masalah anak kan sampai bibirnya pecah-pecah Pak, nggak minum air putih. Oh oke. Tapi dulu kan ngomong kasih tahu, akhirnya saya juga mikir gimana. Akhirnya sekarang saya nggak ngomong, tapi saya isi cangkir, saya bawa ke dia, ini minum. Jadi saya nggak ingetin kamu mesti minum air putih, air putih. Saya bawain. Itu lebih bagus. Jadi ini minum, udah dia minum. Jadi saya yang mesti aktif nyiapin waktunya. Bisa, bisa. Itu yang ini. Sekarang gini, saya kasih tahu. Waktu anak itu kita biarkan bibirnya pecah-pecah, dia bisa tahan nggak sampai pecah banget. Nanti dia akan minum. Tapi hubungan kita bagus. Cukup kita bilang sekali, jangan ingetin terus. Waktu dia rasa, wah aku kurang minum nih, dia minum. Waktu dia makin diperlakukan seperti anak kecil. Kita itu waktu anak umur 14 atau 13, kita nggak train them up dengan cara ngomong terus. Oke, sekarang udah lebih bagus caranya, dibawain gelas. Tapi kan itu kan nggak bisa tiap kali, itu kalau lagi di rumah. Ya kan? Jadi kita mesti tahu cara yang benar untuk enggak membangkitkan amarah anak. Sama soal jerawat juga. Kalau mau dibikin pakai tanda cek ya, bisa, semua tuh bisa. Dia sendiri yang ngecek. Nanti seminggu kita ngobrol, kamu gimana? Minumnya udah lebih banyak belum? Oh, lumayan sih. Kita tuh selain metode kita benar, doain hal-hal yang sesederhana itu. Lihat gimana Allah berjalan di depan kita soal anak minum air putih. Lihat bagaimana Allah berbuat, itu terlalu mudah bagi Allah untuk dia cuci muka dengan rajin, pakai sabun. Bukan karena kita ngomong terus. Kita jalan di belakang Tuhan. Kita kasih nasihat dan instruksi dengan baik sekali. Enggak ada ngoceh, enggak ada ngomel, enggak ada instruksi terus-terusan. Enggak ada koreksi terus-terusan. Kita berlaku dengan baik dan berdoa. Untuk hal-hal sekecil itu. Luar biasa loh. Dan itu kita jadi akan makin excited ya. Mau lihat bagaimana Tuhan nih berbuat soal minum air putih. Saya puasain, ini cuma contoh, ini cuma, maaf ya, bagus ini karena ditanyakan oleh Pak Paul. Tapi kita punya banyak masalah lain dengan anak kita ya kan. Ini cuma contohnya aja nih. Terus waktu dia mengalami kemajuan demi kemajuan, terus kita memuji Tuhan, Tuhan terima kasih ya. Dia udah lebih rajin cuci mukanya. Terus kita ketagihan dengan proses seperti itu. Dan kita enggak membangkitkan amarah. Kita train them up. Terus kita, waktu muka dia udah lebih baik, kita bilang, wah kok kamu bagus banget nih. Nadanya gitu ya. Enggak gini. Kok makin bagus mukanya? Beda ya nadanya. Itu nada bikin anak marah enggak? Iya. Nada loh, cuma nada kita bisa toksik. Begitu. Wih bagus banget. Wah kenapa nih? Kamu rajin banget ya? Iya Ami. Wih, wah Ami seneng banget. Kenapa kamu jadi rajin cuci muka? Iya Ami. Aku lagi naksir nih. Oh iya gitu bisa gitu jawabannya ya. Bersedia gak menerima jawaban itu?
Wah, lagi naksir. Dia pasti akan rajin cuci muka. Gitu ya. Contohnya begitu ya. Iya Pak Rizal, ada satu lagi itu ada kecenderungan ya, kalau saya itu ada kan anak ya, diajak ngomong dia cuekin kita. Jadi ada keinginan untuk balas dendam Pak. Jadi berpikirnya nanti ya lu ya kalau ngomong sama papa, wah cuekin juga lu gitu. Karena di kepala kita itu biar lu kena batunya baru sadar. Nah, itu Oke, nanti kita bahas itu ya. Mengenai batu itu ingetin ya. Kena batunya katanya. Batunya apa sih? Coba mari kita lihat. Kita bahas dulu yang berikutnya. Terima kasih. Menarik nih. Jadi contohnya apa nih? Perilaku yang toksik apa? Apalagi? Coba tambahin. Perilaku. Apa? 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 Om mukul, nyubit, iya. Oke, apa lagi? Betul, banding-bandingkan. Itu toksik banget itu. Bertobatlah. Gitu. Apa lagi? Misalnya, melecehkan apa? Iya, kita melecehkan. Wah kok angkanya cuma segini? Ngapa betul? Iya, apalagi cuma banyak keluarin. Tadi tanya, keluar nih kayaknya. Gitu aja nggak bisa. Itu betul mengecilkan. Sekarang saya tanya, komunikasi yang toksik nih, ngomel, kebanyakan instruksi, apalagi, ayo. Kebanyakan mengingatkan, itu nyebelin banget. Nyebelin banget. Bener-bener nyebelin. Apalagi, kasih contoh. Menuntut anak ngikutin mau kita. Misalnya kasih contoh, bagus. Tunggu, kasih mic. Penting ini. Oh, misalnya apa? Misalnya masalah pendidikan, contohnya kayak anak-anak saya gitu, mereka memilih apa yang mereka mau gitu. Misalnya saya mau ambil jurusan ini, sedangkan kadang-kadang kita orang tua, jurusan itu kan ke masa depannya nggak bagus, kadang-kadang gitu. Tapi saya juga belajar, ya udahlah. Tapi terakhir. Sebentar, dia maunya apa? Sastra Korea. Oke. Terus Anda maunya apa? Saya maunya dia desain grafis. Sastra Korea, keren. Wah, orang tuh ya kalau bisa bahasa, itu banyak sekali jenis pekerjaan yang dia bisa lakukan. Dan kalau Korea, wah, annyeonghaseyo. Oke, ya gitu. Terus jadi? Ya akhirnya ya karena memang anak saya memang anaknya dasar keras kepala, ya akhirnya saya juga ikutin maunya dia Pak. Jadi sekarang semester berapa? Udah tamat, udah Oh selesai. bagus, kerjanya apa? Kerja di hotel di Marriott. Bu, saya kasih tahu ya, kepala dia memang keras. Bayangin kalau kepalanya lembek. Gitu loh. Bagus, jadi itu toksik, betul sekali. Kecuali kita diskusi. Boleh itu diskusi. Tapi pilihan itu ada pada dia. Gitu ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Nah, apalagi komunikasi yang toksik? Contoh. Satu arah, betul sekali. Satu arah. Anak tuh malas, nggak ada kesempatan ngomong. Selalu diomongin, sepertinya dia tuh salah melulu. Anak punya banyak sekali perasaan, banyak sekali anak yang punya perasaan gitu. Karena satu arah, udah deh dengerin aja. Kayaknya kita tuh salahnya banyak banget. Bapak Ibu, kita ini orang dewasa. Kalau diperhadapkan dengan Allah Bapa, setiap hari kita banyak salahnya enggak? Banyak. Tuhan setiap hari berurusan dengan kesalahan-kesalahan kita enggak?
Tuhan Allah Bapa setiap hari koreksi kita enggak? Enggak. Kenapa? Rahmatnya baru setiap pagi. Rahmat itu bukan berkat. Kata rahmat di kata Alkitab LAI itu berhubungan dengan pengampunan. Dan dia setiap hari kasih pengampunan untuk kita. Soal kasih setianya itu tetap selama-lamanya. Enggak pernah berubah. Dia enggak butuh kasih-kasih setia yang baru. Tapi setiap pagi rahmatnya baru buat kita. Kenapa? Karena kita bikin dosa tiap hari. Anak kita bikin salah tiap hari di depan kita. Kita urus itu tiap hari. Marahlah dia. Atau enggak marah dia diem. Bertahun-tahun setiap hari diperlihatkan kesalahannya. Dan itu membuat anak makin diem. Enggak bicara sama kita. Maka sekarang kita lihat 2 masalah besar. Pertama, orang tua memiliki dorongan alamiah. Emang udah gitu kita dari sononya. Untuk mengendalikan sesuatu yang tidak terkendali. Kita mau terus kendalikan mereka. Umur 12 terus semuanya. Umur 19 waktu dia pilih jurusan. Ayo. Gak bisa. Gak bisa. Ini gak berhasil. Itu toksik. Maka butuh proses pendewasaan kita. Sebagai orang tua. Masalahnya anak itu jelas sekali pertumbuhannya. Kita gak tumbuh-tumbuh. Tetap aja instruksi, tetap aja koreksi, tetap aja ngomel. Toxic. Anda mau pulang dari sini dengan pertobatan? Oh jangguyu baik iki lho. Buatlah anak-anak lebih sukacita di rumah. Karena kita nggak mau mengendalikan segala hal. Itu pertama. Kedua, orang tua takut untuk mengesampingkan otoritas. Dan ragu untuk mulai memimpin dengan pengaruh hubungan. Jangan pakai otoritas, pakai hubungan. Waktu kita punya hubungan yang lebih dekat, kita lebih akan diterima nggak? Kata-kata kita akan lebih diterima kalau punya hubungan yang lebih dekat? Iya. Nah ini butuh kesabaran. Kita mau pokoknya dia taat. Minum terus sampai kembung. Dia lakukan itu demi, udah deh, soalnya udah capek. Diomongin terus, kita itu kebanyakan toksiknya. Maka lihat ini, ilustrasi ini. Nah ini pola hubungan. Kita lakukan pola hubungan jam 6 untuk anak-anak umur 0 sampai 5. Tadi istilah Pak Denny, kita mesti ingetin, betul. 0 sampai 5. Caranya yang bagus. Nah zaman sekarang di YouTube banyak banget contoh yang bagus. Yang jelek juga ada. Tapi banyak sekali yang bagus. Cara ngingetin anak itu. Gitu ya. Tapi lihat, umur 12 ke atas itu, jamnya tuh 9:15. Nah banyak orang tua, anak udah umur 12, udah umur 15, jamnya mati. Kagak bergerak, 7 lebih 5, 8 lebih 10, 9:15. Kenapa? Otoritasnya tetap tinggi. Ini, jangan itu, enggak boleh. Harus gini, anak itu enggak jadi dewasa. Enggak bisa milih apa yang baik. Enggak bisa ngomong dengan terbuka. Karena dikasih instruksi terus dan koreksi terus. Jadi kalau anak udah umur di atas umur 5, Anda mesti gerak ke 7 lebih 5.
enggak otoritas, plek, dia harus taat. Contoh, saya kasih contoh. Ada banyak orang tua, anak pulang sekolah, terus anak pulang sekolah terus biasanya gimana? Apa yang suka terjadi? Anak pulang sekolah. Oh tidur, banyak sekali Tauratnya. Oh tidur, baju ganti, apa lagi? Apa tadi? Oh, jangan main, apa lagi? Taurat kita tuh banyak sekali. Ada enggak anak-anak yang enggak bisa tidur siang hari? Ada? Ada. Anda inget-inget deh, Anda di umur itu. Itulah DNA-mu turun ke anakmu. Terus anaknya disuruh tidur. Ada yang enggak bisa tidur. Kamu mesti tidur. Kalau enggak, kamu enggak sehat. Aduh, capek deh. Ada lagi mama-mama lain ini. Anak ya, ada anak yang rapi, sepatunya ditaruh, rapi, terus tasnya ditaruh. Ada anak yang gak rapi ada? Hah? Wih keras sekali jawabnya. Terus sepatunya digimanain waktu dia pulang sekolah? Piung. Terus ini adalah pembicaraan tiap hari. Ayo sepatunya. Jangan gitu, nanti besok kalimatnya lain. Udah dibilangin tiap hari, nanti besoknya lagi. Tiap kali gitu sepatu, mama capek nih beresin. Ya siapa suruh beresin, gak ada yang nyuruh beresin. Tapi itu toksik saudara-saudara. Ada anak yang gak rapi, dia bisa tetap hidup gak? Loh kok ketawa sih? Terus katanya gini, terus waktu beresin, capek mama ini, besok kamu mau jadi apa? Ya, yang gak ada urusannya sepatu dengan mau jadi apa. Betul gak? Kenapa urusan sepatu jadi besok mau jadi apa? Ada lagi mama-mama yang nanti tasnya diperiksa anaknya. Setiap kali masukin itu diperiksa semuanya. Udah umur 13. Ditanya sama mamanya, kenapa begitu? Nanti ada yang ketinggalan. Emangnya kenapa kalau ketinggalan? Nanti dia dihukum. Emangnya kenapa kalau dia dihukum? Nggak boleh dihukum sama gurunya. Oh itu banyak terjadi di sekolah Kristen. Saya konsultan di sekolah-sekolah Kristen dan universitas Kristen. Dan terlalu banyak orang tua yang gak mau anaknya dihukum. Nah kalau salah ya dihukum dong. Makanya saya beresin tasnya. Itu mah anak umur 7, boleh lu kerjain gitu. Anak umur 12, tasnya diberesin. Pulang sekolah dicari mana bekelnya apa. Anak itu enggak akan jadi matang. Saya bisa kasih 20 contoh. Tapi nanti Anda sakit hati. Terus saya dibilang toksik. Jadi Anda bergerak umur 10 tahun tuh udah lebih enggak otoritas. Anak-anak laki ini bicara soal otak laki sama perempuan beda sekali. Anak laki itu perlu banyak apa? Perlu banyak apa? Ya. Kalau dia banyak main, dia tumbuh. Dia akan jadi bisnismen yang berhasil. Ayo siapa yang bisnisnya berhasil waktu kecil yang banyak main? Banyak main kan waktu kecil kan? Banyak, berhasil kan sekarang kan? Nah, anak laki, Anda kasih nasihat, belajar, selesai. Toksik itu. Anak laki terutama, harus banyak main. Di situ dia akan jadi kreatif, dia akan jadi apa.
Anak laki Anda kasih nasihat. Udah buat PR belum? Nih saya kasih tahu. Saya minta Anda. Anak umur laki, umur 15. Pertanyaan udah buat PR belum, dia udah dengar berapa ribu kali. Itu toksik banget. Itu jam 6. Ngapain ditanya PR? Lagi pertanyaan yang rohani ini. Pertanyaan yang rohani, oke? Udah saat teduh belum? Anda memperlihatkan enggak? Anda setia dalam saat teduh. Setia dalam doa-doa. Ada banyak cerita enggak beredar di keluarga mengenai jawaban-jawaban doa dari Tuhan. Karena kita orang tuanya setia di dalam doa dan firman. Dan Tuhan menjawab doa kita. Anak-anak mendengar enggak cerita seperti itu? Itu jadi gaya hidup keluarga kita enggak? Atau mereka hanya dengar instruksi, udah saat teduh belum? Mereka makin enggak mau. Makanya banyak sekali zaman sekarang anak remaja itu gerah sama gereja. Kenapa? Karena orang tuanya. Saya berurusan dengan orang tua yang kirim anak sekolah ke lain kota atau ke lain negara. Saya bilang, jangan tanya-tanya tentang ke gereja. Nanti dia nggak ke gereja Pak, ya biarin. Nanti gimana Pak? Enggak apa-apa. Bisa ada masanya. Anda doain aja. Ada orang tua bilang, iya Pak, anak saya udah ngeblok saya. Kenapa? Ya soalnya saya tanya terus, udah ke gereja belum? Toksik banget. Kalau dia ke gereja, anak umur 20 kuliah. Itu bukan karena kita suruh. Karena dia, Roh Kudus bekerja di dalam hatinya. Mengubah hatinya. Dia mencari Tuhan dan itu membutuhkan lutut dan doa kita. Kalau perlu puasa. Jangan diomongin. Nyebelin. Jadi ingat ini namanya adalah relational equilibrium. Equilibrium ada kesamaan kita memperlakukan mereka sebagai orang dewasa. Di umur 10 dia diperlakukan dewasa. Di umur 15 dia perlakuan dewasa. Jam 9:15. Siap? Pertanyaan dulu sampai sini. Tolong kasih mic-nya. Saya punya anak. Nama? Oh ya, nama saya Sulaiman. Wah luar biasa. Itu paling berhikmat saudara-saudara. Nama Sulaiman. Nabi Sulaiman, Raja Salomo. Istrinya Oh ya. Yang namanya? nama istri. Oh istri saya Ling-Ling. Cukup satu Pak. Iya cukup. Anak-anak umur? Anak saya umur 21, 22 dan 25. Saya setuju dengan Pak Rizal Ya udah, saya pulang soal ya. komunikasi. Komunikasi anak dengan orang tua itu berjalan. Tapi ada satu prinsip yang saya pegang bahwa mendidik anak itu tidak ada batasan waktu. Dalam arti kalaupun nanti dia sudah menikah atau apa, punya keluarga sendiri, tapi saya berpikir orang tua itu tetap harus ada perannya. Ya, itu prinsip saya pribadi. Betul? Nah, Bagus, prinsipnya bagus. Benar. Pertanyaannya adalah, tentu kita sebagai orang tua tidak punya pengalaman dalam mendidik anak di masa-masa fase-fasenya. Ya, kayak saya nggak punya pengalaman punya anak umur 20-an, gimana caranya? Ya, latar belakangnya juga anak-anak saya ya terus terang
dari kecil memang mereka udah di luar dari SMP. Jadi mungkin perkembangan perilaku mereka saya nggak begitu mengikuti. Tapi Dari SMP di luar? Ya, Di mana? di China. Sekarang di mana? Sekarang di New Zealand. Oke. Tiga-tiganya? Udah kuliah semua sih. Tiga-tiganya? Iya. Jadi udah. Oke. Jadi memang saya nggak, tapi memang kita sering bolak-balik ketemu dan Oke. komunikasi jalan terus. Kita Oke. sering telepon, Ya. ya bahkan sampai terutama istri saya dibilang terlalu bawel gitu Oke. sama anak-anak. Iya. Karena hampir tiap hari telepon gitu. Kadang sehari bisa 2-3 kali gitu. Oke. Nah, pertanyaannya adalah Bapak dalam mendidik, Bapak kan tadi juga anak-anaknya udah 20-an semua, udah dewasa lah. Bapak belajar dari mana gitu untuk mendidik hal ini? Oh. Ya, bisa membagi pengalaman kepada saya. Itu satu Ya. hal. Yang kedua adalah masalah soal ke gereja dan untuk pengenalan firman Tuhan ya. Jadi ada satu pengalaman gini, terutama istri saya yang tadi Bapak bilang toksik juga katanya. Hampir setiap minggu itu mulai dari anak saya SMP sampai hari ini udah kuliah dan udah pada bekerja. Itu setiap Sabtu pasti mama saya, istri saya tuh tanyain, besok ke gereja ya gitu. Terus kalau minggu udah siang dia pasti hari ini ke gereja gak gitu. Tapi Bapak bilang kan tadi toksik gitu. Itu mungkin kekhawatiran dari kita karena perkembangan di luar kita tahu gitu kan ya, kita khawatir sekali mereka. Oke, pertanyaannya. Ya itu satu yang pengalaman dari Bapak gimana gitu untuk supaya mendidik dalam. Iya. Mungkin ada source yang Bapak dapatkan untuk kita gitu. Oke, terima kasih. Kami tetap melakukan kesalahan sampai sekarang di umur anak-anak ini. Karena betul yang Pak Sulaiman katakan, setiap kali baru itu kami, wah betul kita nggak punya pengalaman. Jadi satu, belajar dari kesalahan. Kedua, belajar dari banyak sekali sumber. Ya buku, di zaman sekarang YouTube banyak sekali. Banyak sekali. Dan sampai sekarang kami masih belajar banyak sekali. Tapi tetap lakukan kesalahan. Kita tidak akan pernah jadi orang tua yang sempurna. Termasuk kami. Enggak ada orang tua yang sempurna. Tapi yang ada adalah apakah kita mau jadi orang tua yang bertumbuh. Tetap lakukan kesalahan. Nah anak kami, 4-4-nya itu keluar. Kuliah ya, S1, S2. Waktu COVID itu tiba-tiba pulang semua, nggak bisa perpanjang visa. Nggak bisa, tiba-tiba pulang. Dan betul kami selalu mengunjungi. Tapi namanya anak di luar, mereka itu bawa budaya berbeda. Beda sekali. Jadi waktu COVID itu 6-6-nya tiba-tiba di rumah, padahal udah bertahun-tahun enggak. Ada yang udah 7 tahun di sana di Amerika, ada yang 6 tahun, ada yang 4 tahun. Waktu mereka ke negara lain, mereka ada budaya lain, itu udah pasti. Waktu kita kirim anak ke Jogja, ke Malang, ke Cina, ke Amerika, ke Inggris, terus kita berharap dia tetap caranya sama dengan di rumah, nggak bisa. Apalagi masa pembentukan itu di masa kuliah itu 18, 19, 20, 21, 22. Mereka ada di sana, apalagi Bapak katakan tadi dari SMP, wah itu udah beda banget. Anda pahamilah cara mereka berkata-kata, cara mereka bertindak, dan tetap saya berpegang. Hal-hal yang ditanyakan seperti itu, dan itu setiap minggu ditanyakan, itu cukup toksik. Kalau Anda melepaskan pertanyaan itu, anak-anak itu seperti lepas dari penjara kita. Kita memenjarakan mereka dengan pertanyaan-pertanyaan kita, dengan instruksi-instruksi kita. Betul yang Bapak katakan, karena kita khawatir.
Tapi Filipi 4 ayat 6 dan 7 mengatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal kehendakmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu ayat 6. Anda nyatakan enggak kepada Tuhan setiap hari, setiap minggu. Tuhan tolonglah supaya dia tetap ke gereja. Tolonglah supaya dia bertemu dengan seorang yang bisa memimpin dia. Bertumbuh di dalam iman. Itu doa kita. Kita enggak bisa tuh dari jauh. Kita terus pakai jam 6. Dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan kekhawatiran kita itu enggak akan menambah sehasta pun. Yakobus begitu. Maka ayat 7 katakan damai sejahtera. Filipi 4 ayat 7 mengatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Akan memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya, waktu anak-anak jauh di sana. Apakah kita ada damai sejahtera? Enggak. Karena kita menyerahkan setiap kekhawatiran kita kepada. Kalau enggak, kalimat-kalimat kita akan gitu. Dan itu apakah menolong? Mungkin bisa ada anak yang tertolong karena itu. Mungkin, saya nggak tahu anak-anak Anda. Tapi kebanyakan anak itu lebih sebel dengan yang begitu. Apalagi kalau di umur 21, Anda 25, Anda perlakukan mereka. Melalui pertanyaan-pertanyaan yang begitu. Dengan jam 6. Atau jam 7 lebih 5. Enggak orang dewasa. Gitu loh. Pertanyaan yang pertama tadi apa ya? Apa? Oh, resource ya. Masih belajar terus. Belajar. Buku kami banyak sekali. Kemarin juga orang tanya, buku apa yang... Buku kami berlemari-lemari Pak. Terus tetap pelajari dari, Anda punya hamba Tuhan siapa deh favorit, terserah siapa. Ikutin YouTube-nya. Kami belajar dari Tim Keller dan John Piper banyak sekali. Dan dari R.C. Sproul itu banyak sekali. Belajar ya. Kan kita tetap harus bertemu ya. Makanya di ayat ini katakan, mari kita baca 1 Korintus 13 ayat 11. Iya, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Pertanyaan saya, 1 Korintus 13 itu perikop mengenai apa? Kasih. Jadi ini konteksnya tuh kasih. Kanak-kanak aku bertindak seperti kanak-kanak dalam hal kasih. Sekarang aku sudah dewasa, aku bertindak dalam kasih seperti orang dewasa dan caranya beda. Dan waktu anak-anak makin besar, kita harus semakin bertambah dan semakin bertumbuh dalam kasih. Kepada anak-anak pra-remaja, remaja dan dewasa yang semakin sulit dikasihi, ya enggak? Kalau anak-anak mah gampang, lucu, main-main gitu kan. Waktu udah umur 12 kenapa bisa jawab ya? Ya iyalah, otaknya berkembang, masa nggak bisa jawab? Kalau kita komunikasinya salah, dia jawabnya nggak enak. Karena kita membangkitkan amarah. Waktu dia udah dewasa, gimana cara kita berkomunikasi? Nggak bisa satu arah. Nggak bisa. Satu arah hanya akan membuat jarak. Mungkin dia jawab, tapi dia nggak seneng ya, gitu ya. Saya sedikit lagi ya, satu lagi ya. Ini cuma setengah bahan yang saya kasih kepada Anda nih. Oke, jadi kita mesti betul-betul untuk bertindak dari 6 ke 7 lebih 5, 8 lebih 10, 9 seperempat. Itu kita mesti lebih banyak mengasihi. Dan itu kita yang terus diubah, salah lagi. Dan kami mengalami.
Dan waktu anak-anak kami tiba-tiba pulang, waduh, saya rasa nggak cocok banget. Kan dia ngomong seperti cara orang Amerika ya. Tas gitu. Nggak cocok. Kami tiap tahun 2 bulan di sana, sebulan, 3 bulan di sana. Tapi nggak bisa. Waktu pulang, anak saya sering berkata begitu. You cannot say that. Oh, jangan ngomong gitu. Nanti nggak sopan ya. Nggak bisa ngomong. Waduh, sering sekali. Saya diingetin berkali-kali oleh anak saya. Udah dewasa. Satu kali meja makan ber-6. Saya ngomong sesuatu. Anak saya lagi bilang, it's not polite. Saya meledak. Saya gebrak meja makan. Brak! Saya bilang, who are you telling me cannot say that? Saya pergi dari meja makan. Saya ke kamar atas. Saya banting pintu kamar. Tapi di situ Tuhan bicara. Kenapa begitu? Di mana kasihmu? Saya mencoba menenangkan diri dari kemarahan. Saya udah dengar di bawah nangis semua di meja makan. Udah dewasa ini semua. Tuhan, saya bilang, saya salah. Saya salah. Saya buka pintu, ini setelah 10-15 menit ya, enggak langsung. Saya turun ke meja makan, saya duduk di tempat saya, masih nangis semuanya. Saya bilang, ayah minta maaf. Ayah salah, ayah minta maaf. Dan dari situ saya janjian dengan anak saya yang nomor 3 itu. Kita beresin yuk, kita rekonsiliasi yuk. Dan itu ada pembicaraan 3 jam lebih. Rekonsiliasi, kita jadi terbuka. Kalau Anda udah mengirim anak Anda jauh dari SMP, jangan harapkan budaya dia, budaya Chinese, budaya Cindo, budaya Indonesia, nggak bisa. Budaya Cungko, ya. Beda ya, beda banget. New Zealand beda banget. Anda perlu kasih yang lebih besar untuk bisa berhubungan dengan itu. Yang susah Pak, orang tua minta maaf. Ya, tapi kalau saya kasih tahu Anda, betul Pak Sulaiman katakan, yang susah itu orang tua minta maaf. Tapi kalau mulai anak remaja, bahkan pra-remaja ya, 8-12, remaja 13, semakin sering Anda minta maaf. Karena kita kan sering lakukan kesalahan ya tiap hari ya, iya enggak? Semakin sering Anda minta maaf sama anak, hati dia itu nempel. Dia bisa bicara apa aja. Dan saya stop di sini, nggak bisa terus. Yang lain penting tapi udah waktu lain. Tapi ini penting sekali ayat ini. Bagaimana supaya kita nggak bangkitkan amarah di dalam hati anak? Bagaimana kita lebih mengasihi? Bagaimana kita menyadari kesalahan kita? Bagaimana kita minta maaf pada mereka? Bagaimana semua itu? Dan kalau Anda nanti copy file saya sudah ada di situ, Anda nanti akan lihat ada 2 bagian, cara bicara, cara komunikasi pola dewasa, itu penting sekali. Dan berikutnya cara-cara membangkitkan hubungan, membuat hubungan lebih dalam dengan anak itu gimana caranya. Mulai anak-anak pra-remaja, 8-12 dan remaja, Anda bisa lakukan cara-cara itu. Dan Anda punya hubungan 9/4. Dan Anda membuat anak-anak bisa bicara dengan enak pada Anda. Sehingga hal apapun kita nggak khawatir. Kenapa? Bukannya dia nggak akan jatuh ke dalam dosa, bukan.
Anak-anak akan tetap melakukan kesalahan, akan melakukan dosa. Tapi kalimat kami selalu, enggak ada hal yang memalukan untuk bisa dibicarakan. Enggak ada kesalahan yang terlalu besar untuk bisa diakui. You talk to us. Bicara. Enggak selalu ayah bunda akan ada punya jalan keluar. Enggak. Tapi kita bisa bicara apapun, dan anak-anak saya waktu udah dewasa bisa ngobrol kebodohan-kebodohan dia, kesalahan-kesalahan dia, dosa-dosa dia. Karena saya pun melakukan itu untuk mereka. Kalau Anda ingat satu ayat ini, 1 Korintus 13 ayat 11. Dan Anda melakukan Kolose 3 ayat 21 dan Efesus 6 ayat 4. Dan Anda ingat-ingat lagi apa yang Anda perlukan secara praktis di rumah. Anda akan menerima cinta kasih anak yang lebih besar kepada Anda. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, firman-Mu begitu kaya. Selalu tidak cukup waktu kami untuk membicarakannya. Tapi dari sedikit yang kami bicarakan ini, kami mau jadi pelaku-pelakunya. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, setiap orang tua, untuk berubah, bertumbuh, dan bertambah dalam kasih kepada setiap anak kami. Kiranya Tuhan menolong kami. Kami bersyukur untuk sesi ini, bersyukur untuk gereja kami yang terus mengajari kami. Kiranya Tuhan memberkati gereja kami, hamba-hamba Tuhan yang terus mendidik kami, dan juga memberkati kami sebagai orang tua yang akan lebih mengasihi anak-anak kami dan mendidik mereka maju, bertambah matang di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kita semua katakan, amin. Nanti aja sesudah. Pribadi aja. Ya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rijal Badudu untuk penyampaiannya. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua ya. Mari kita kita bangkit berdiri. Kita akan tutup. Kita naikkan lagu Bapak Terima Kasih. Setelah itu doa berkat, saya minta Pendeta Rusdi untuk membawakannya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur melalui sesi ini kami boleh dibukakan. Supaya kami boleh mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Sehingga kami boleh mendidiknya dengan bertanggung jawab. Mendidiknya sesuai dengan kehendak-Mu dan membawa anak-anak kami boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami menyadari banyak kesalahan-kesalahan yang kami perbuat sebagai orang tua. Kiranya melalui sesi ini kami boleh dibukakan dan kami boleh semakin diperlengkapi, diperkaya dalam nilai-nilai di dalam mendidik anak-anak kami ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, di tengah kelemahan kami senantiasa memerlukan anugerah-Mu, memerlukan berkat-Mu dalam setiap
peran kami sebagai orang tua. Oleh sebab itu ya Tuhan, sertai kami dan pimpin kami. Sebelum kami berpisah ya Tuhan, kiranya berkat-Mu boleh menyertai kami semua. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Roh Kudus membuat hidupmu limpah dengan kasih. Sehingga dengan kasih Allah engkau boleh mendidik anak-anakmu di dalam kasih Tuhan. Sehingga keluargamu boleh senantiasa diberkati oleh Tuhan dari hari ini sampai Kristus datang kedua kali. Amin. Silakan duduk saat teduh. Ya, baik. Kita akan bertemu lagi bulan depannya di tanggal 18 Oktober. Kita akan bahas temanya generasi strawberry, cara orang tua menghadapinya. Jadi kita akan belajar bagaimana membangun ya relasi, komunikasi dengan anak-anak kita. Dan kita juga mewaspadai mereka tidak bertumbuh menjadi generasi strawberry ya, yang lembek. Tapi mereka boleh diarahkan menjadi anak-anak yang tangguh, ya mereka bisa terus bertumbuh. Catat ya 18 Oktober. Ya, terima kasih Pak Rizal, untuk hari ini saya seakan-akan dibebaskan dari penjara Pak. Ya, karena selama ini ya saya toksik. Ya, ternyata tanpa kita sadari kita melakukan hal-hal ya pantesan anak saya kesel sama saya. Salah apalah saya. Saya niatnya baik tapi ternyata mereka kesel. Mereka menganggap saya tidak mengerti mereka. Baik, saya percaya kita semua banyak dapat berkat. Dan kalau ada waktu Pak, kita akan lanjutkan untuk pembahasan yang belum tuntas Pak. Ya. Saya boleh tambah satu ya? Ya. Bapak Ibu tolong datang, ini pembicara yang sangat baik. Kami sangat mengenal pasangan ini, mendidik anak-anak dengan sangat baik, dan teman pelayanan kami yang sangat setia. Ini luar biasa, bagus sekali. Jadi pastikan Anda tetap di saluran ini. Terima kasih. Oke, thank you Pak ya. Baik, setelah itu yang kita ada di pembinaan, silakan diputar promonya ya untuk husband and wife dinner, videonya. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Departemen Pembinaan bersama Departemen Persekutuan kembali mengadakan acara Husband and Wife Dinner yang akan diadakan pada Sabtu tanggal 30 November jam 5 sore. So, bagi Bapak Ibu yang memiliki usia pernikahan di atas 1 tahun, diundang untuk bergabung. Acara seru ini akan dilangsungkan dengan peserta minimal 15 pasang. Sekaligus mengingatkan, karena keterbatasan tempat dan kenyamanan, kita akan tutup pendaftaran jika mencapai 20 pasang peserta. Jadi tunggu apa lagi? Alami kembali pengalaman romantis bersama pasanganmu dan bangkitkan cinta di antara kalian. Untuk pendaftaran, dapat menghubungi Saudara Marcella dari Departemen Persekutuan atau untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi Tata Usaha. Ingat, kuota terbatas, ditunggu pendaftarannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi kita akan adakan husband and wife dinner ya di bulan November. Jadi siapa yang mau ikut segera mendaftar. Minimal 15 pasang dan maksimal 20 pasang karena keterbatasan tempat. Ya. Jadi silakan segera mendaftar. Biayanya ini nanti akan kami susul di minggu depan. Ya, karena lagi kami perhitungkan berapa biaya untuk per pasang untuk mengikuti husband and wife dinner ini. Baik, itu aja dari kami, sampai bertemu di bulan depan. Ya, di bulan depan Tuhan berkati kita semuanya. Kita mau foto dulu ya, karena foto itu buat dokumentasi, buat mendorong teman-teman yang lain juga bisa ikut.